Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memohon maaf kepada seluruh saudara seimanku dimanapun berada, dan apabila ada non-muslim yang mendengarkan daripada video ini, dan apabila ada kata-kata kami yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan dan kita saling memaafkan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan rahmatnya sehingga kita masih sehat walafiat, sehingga kita masih mampu beraktivitas seperti biasanya. Itulah yang perlu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya akan saya bukan untuk mengajari ataupun menggurui, akan tetapi sesuai dengan ilmu yang saya ketahui ataupun pengalaman hidup yang pernah kami lalui beberapa hari yang lalu ataupun sering kita lihat di sosial media. Katanya kalau ada begal kemudian dia ingin membunuh kita ataupun mengambil daripada barang-barang kita, kata orang, saya lihat di sosial media, katanya tidak boleh melawan. Bahkan bila kita melawan kemudian sang begal terluka, katanya kita yang akan dipenjarakan dan lain-lain sebagainya. Saya berbicara sedikit tentang masalah berkemanusiaan, khususnya bagi yang beragama Islam maupun kepada orang yang tidak beragama Islam, kalau mau memaknai apa yang saya sampaikan. Seperti ini, saya dengar dan saya lihat di sosial media, bila ada begal, kita katanya tidak boleh melawan, ataupun dalam artian saya lihat di video-video, bila ada seseorang yang mau menghampiri daripada rumah kita kemudian memperkosa salah satu keluarga kita, katanya ya ditontonin aja, karena apabila kita melawan kemudian kita dilaporkan, kita yang akan dipenjara. Di sini marilah kita meluruskan dan berpikir jernih bahwa khususnya bagi kaum muslimin dan muslimat, setiap manusia mempunyai daripada kewenangan untuk membela diri bila kita ini terancam yang namanya kematian. Makanya dalam ajaran agama Islam, ketika ada orang yang mau mengajak kita untuk ribut, bila kita bisa menghindar, maka hindarilah. Maka apabila kita bisa berlari, maka larilah. Tetapi apabila sudah tidak ada jalan lain, nyawa kita terancam, maka kita ini, daripada kita yang akan mati, sedangkan kita ini bisa melawan, ya kenapa kita tidak melawan untuk membela diri? Tetapi jangan kita berniat untuk membunuh dia. Akan tetapi dalam istilahan kata bahwa kita akan membela diri. Kemudian ketika istilahnya kita sudah membela diri, kemudian insya Allah ketika kita mampu untuk mengalahkan seseorang yang ingin membunuh kita, maka insya Allah kita bawakan ke yang berwajib.
apabila kita pasrah, tidak melawan, sedangkan kita mampu, ada ilmu bela diri, karena kita takut kalau kita melawan terus orang ini terluka, kemudian dia melaporkan sehingga kita yang ditangkap, sehingga kita ini rela rela dipukuli sehingga kita ini cedera, atau rela kita dibunuh. Itu sama halnya kita bunuh diri. Bila kita mampu melawan, padahal kita ini bukan yang salah, kita ini benar, namun kita mampu melawan, tapi kita tidak melawan, itu sama halnya orang yang bunuh diri. Contoh besar, seorang polisi yang diperintahkan oleh komandannya untuk menangkap sesuatu, pencuri ataupun perampokan dan lain-lain sebagainya. Dia mempunyai peraturan, tidak bisa meletuskan senjatanya dengan sewenang-wenang. Harus mempunyai daripada hal-hal yang tertentu, kemudian bisa meletuskan daripada senjatanya. Misalnya mau penangkapan, kemudian orang yang ingin ditangkap ini juga mempunyai daripada keahlian dan lain sebagainya. Daripada sang anggota yang akan cedera ataukah sang anggota yang akan dibunuh, lebih baik kita yang tembak ataukah meletuskan senjata. Kemudian ini ada hal-hal yang tertentu yang bisa dikena daripada peluru. Tidak sembarang juga tidak sembarang bilang kita main tembak saja, tapi ada hal tertentu yang bisa kita tembak. Berarti artinya dalam artian bahwa kita bisa membela diri, bukan bahwasannya kita ini seakan-akan mau bunuh diri, bahwa kita takut melakukan daripada pembelaan karena kita takut dipenjara. Itu namanya kita ini manusia kurang pikiran panjang. Karena seperti ini, khususnya bagi kaum muslimin dan muslimat yang sama berbahagia. Nomor 1, Indonesia adalah negara hukum. Yang kedua, Indonesia adalah mayoritas Islam. Sedangkan kita pahami bahwa tetap daripada di Indonesia ini adalah mayoritas Islam. Jadi tetap Islam yang nomor 1. Jadi seperti demikian. Kalau misalnya ada begal, kemudian dihantam kita, ditahan, kemudian kita bisa bela diri, kemudian kita melawan, terus sang begal cedera, kemudian misalnya sang begal melaporkan kita ke polisi dan lain-lain sebagainya. Sebagai orang yang berkomitmen, sebagai orang yang profesional, maka dia tetap melangkah di atas kebenaran. Dan jangan pernah takut dalam berbuat dalam kebenaran, karena kebenaran pasti akan menang dan kebenaran pasti akan berbicara, meskipun pada hakikatnya itu mungkin kita akan dipenjarakan beberapa saat atau beberapa waktu, tapi insya Allah kebenaran pasti akan menjawab semuanya dan kebenaran pasti akan menolong kita. Allah tidak buta, Allah tidak tidur, Allah akan selalu melindungi hambanya bagi hambanya yang berjalan di jalan yang lurus. Jadi saudara seimanku dimanapun berada, jangan selalu mau menyalahkan daripada polisi bahwa seperti ini. Jalankan sesuatu jalan yang terbaik
sesuai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan disunnatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita akan dipenjara, tetapi kita membela daripada kebenaran dan kita berdiri di atas kebenaran, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan bangga kepada kita karena kita berdiri di atas kebenaran, namun kita istilahnya dijerumuskan ke dalam hal-hal yang tak semestinya kita lalui karena kita membela daripada kebenaran. Jadi saudara seimanku dimanapun berada, marilah kita bersama-sama jangan selalu berpikir pendek atau berpikir untuk menjelek-jelekan daripada anggota kepolisian dan lain-lain sebagainya. Polisi menjalankan tugas sesuai yang dijalankan daripada komandannya. Bila sang anggota melakukan tugas lari daripada perintah dari komandannya ataupun undang-undang yang berlaku, sang polisi pun bisa dipecat. Jadi saudara seimanku dimanapun berada, marilah kita khususnya bagi negara rakyat Indonesia, negara Republik Indonesia, supaya kita ini bisa bersatu. Bila ada kesalahan, marilah bersama-sama untuk memperbaiki. Jangan untuk saling mencari kesalahan. Hal yang bisa diperbaiki, akan tetapi kita tidak cerdas dalam memahami daripada kejadian-kejadian sehingga semua menjadi hancur. Jadi pesanku di sini saudara seimanku dimanapun berada, khususnya bagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, tetaplah kita berdiri dengan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, membela kebenaran. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Meskipun kita istilahnya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesusahan, karena kita berdiri di atas kebenaran, jangan pernah takut saudara. Karena itulah adalah jalan-jalan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Percayalah, apa yang kita perjuangkan sekarang, sepahit-pahit apapun, tidak akan pernah menandingi daripada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan daripada keadilan di seluruh dunia. Jadi saudara seimanku dimanapun berada, bersangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita sama-sama bersatu, rakyat Indonesia, rakyat dan pemimpin, bagaimana kita supaya kita bisa bersatu sehingga terciptalah daripada kedamaian, sehingga kita semua bisa menjadi hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa selamat dunia dan akhirat dan kita masuk surga tanpa hisab. Sekian yang bisa sampaikan, dan saya memohon maaf kepada seluruh saudara seimanku dimanapun berada. Bila ada kata-kata kami yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan. Dan bila ada non-muslim yang mendengarkan daripada video ini, bila ada kata-kata kami yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan dan kita saling memaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.